ya mah. Buat itunya, mah. Nah, perlu diketahui bahwasanya pramuka ini merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib di pondok pesantren. Jadi, nanti kalau kalian pas pemilihan ekstrakurikuler, kalian tidak memilih pramuka, tapi kalian harus tetap mengikuti pramuka secara rutin di pondok pesantren. Yaitu kapan? Setiap hari Sabtu pukul 1:30. Nah, itu wajib kalian ikuti. Kalau tidak diikuti, tanpa uzur, maka akan ada sanksi tersendiri. Artinya, saking wajibnya ekstrakurikuler ini, kalian harus benar-benar serius dan mematuhi peraturannya, karena banyak sekali manfaat dari kepramukaan yang akan kalian ambil, yang akan kalian bawa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya. Nah, kepramukaan. Suara Ustazah kedengaran? Suara Ustazah kedengaran? Kedengaran. Ya. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, pelatih, pamungsaka, majelis pembimbing, dan staf kuartir. Nah, sebenarnya kata pramuka ini adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Jadi tidak salah kalau di pramuka itu pasti banyak anak muda, remaja-remaja seusia kita atau seusia 7 tahunan mungkin, mereka suka berkarya karena memang itu gelar bagi mereka, yaitu rakyat muda yang suka berkarya. Makanya seorang anak pramuka itu pasti akan memiliki inovasi dan kreativitas yang sangat luas dan juga sangat banyak. Nah, pramuka ini juga merupakan sebutan bagi orang yang mengikuti kepramukaan. Jadi, orang itu disebut anak pramuka. Kegiatannya adalah kepramukaan. Jadi beda ya pramuka dan kepramukaan. Kalau pramuka itu sebutannya bagi anggota yang mengikuti kepramukaan. Kalau kepramukaan nanti akan dijelaskan secara lanjut. Nah, pramuka ini juga ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan siaga. Biasanya siaga ini umur 7 sampai 10 tahun. Biasanya anak SD ya, 10 tahun. Yang disebut dengan anggota siaga. Kalau anggota penggalang itu dari umur 11 sampai 15 tahun. Atau kalau SD kelas 5 sampai SMP kelas 9 biasanya. Nah, kalau selanjutnya ada penegak. Kalau penegak ini dari usia 16 sampai 20. Biasanya seusia anak SMA, seusia ustazah, seusia pengurus-pengurus kalian nanti. Nah, lalu selanjutnya ada pandega. Pandega ini dari usia 21 sampai 25. Nanti ketika kalian sudah berusia 21 sampai 25, maka kalian disebut dengan pramuka pandega. Lalu anggota-anggota yang lainnya ada pembina pramuka, andalan, pelatih, pamungsaka, majelis pembimbing, dan staf kuartir. Nah, sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang diselenggarakan dalam kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis. Kegiatan ini dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk watak, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Nah, kalau kepramukaan ini artinya pendidikan di luar lingkungan selain lingkungan keluarga atau sekolah. Kalau mungkin di kelas kalian belajar teori, maka di kepramukaan kalian belajar praktik. Nah, pastinya kegiatan ini juga menarik, menyenangkan, tapi tetap teratur dan terarah dan juga praktis.
Nanti mungkin kalian juga udah pernah merasakan apa itu kepramukaan, dan nanti insya Allah kalau kita kembali di sini, kita juga akan latihan pramuka kembali. Nah, kegiatan ini juga terbuka dengan prinsip membentuk anak pramuka yang berwatak baik. Berwatak baik itu budi pekertinya baik, kesehariannya baik, mandiri. Begitupun dengan akhlaknya baik dan juga budi pekerti yang baik. Selanjutnya, nah, tujuan kepramukaan. Gerakan kepramukaan sebagai penyelenggara pendidikan kepanduan Indonesia yang merupakan bagian pendidikan nasional bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai potensi spiritual, sosial, intelektual, dan fisiknya. Jadi, pramuka ini sudah mendunia ya, bagian dari pendidikan nasional, dan setiap sekolah insya Allah pasti ada yang namanya gerakan pramuka. Karena mengapa saking pentingnya ada tujuan dari pramuka ini untuk mencapai potensi spiritual. Spiritual itu rohani dengan menciptakan anak-anak yang selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki jiwa yang baik, rohani yang sehat, yang matang, lalu juga berjiwa sosial. Berjiwa sosial ini contohnya adalah sering berinteraksi dengan masyarakat, sering berinteraksi dengan teman, bahkan berinteraksi dengan hewan sekalipun atau dengan tanaman. Lalu juga bertujuan untuk mencapai potensi intelektual. Nah, intelektual ini biasa dengan kecerdasan, wawasan, atau ilmu pengetahuan. Jadi anak pramuka juga dituntut untuk bisa cerdas secara emosi, secara intelektualnya, secara wawasannya, harus berwawasan luas, berwawasan tinggi. Jadi tidak dangkal, dan juga mencapai potensi fisiknya. Maksudnya apa? Nah, anak pramuka ini fisiknya harus kuat karena biasa diajak olahraga, panas-panasan, jalan, atau yang disebut dengan hiking, maka insya Allah badan-badan anak pramuka ini akan sehat secara fisik insya Allah. Selanjutnya, hal yang dicapai dengan tujuan tersebut yaitu membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Artinya, pramuka ini juga akan membentuk kalian, mendidik kalian untuk menjadi seseorang yang memiliki akhlak mulia. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kaum muda sehingga siap menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, patriot, dan pejuang yang tangguh, serta menjadi calon pemimpin bangsa yang andal pada masa depan. Dilihat dari tujuannya, pastinya banyak sekali manfaat dari kepramukaan seperti yang sudah Ustadzah paparkan tadi. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi kaum muda. Karena di pramuka kita itu dilatih mental, maka kita juga insya Allah akan semangat untuk membela negara. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan kaum muda. Karena tadi ya penjelasannya bahwasanya pramuka itu praja muda karena atau rakyat muda yang suka berkarya, pasti kalian atau kita semua penuh inspirasi, penuh aktivitas, jadi akan membuat kita sebagai seseorang yang terampil, seseorang yang cerdas, seseorang yang inovatif, dan memberikan perubahan bagi bangsa Indonesia. Tentunya harus menjadi masyarakat yang bermanfaat. Selanjutnya, nah fungsi kepramukaan. Kepramukaan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Seperti yang kita ketahui bahwasanya usia kita itu masih suka main-main. Kalau kita hanya duduk di kelas, kita akan merasakan jenuh. Maka pramuka ini hadir untuk memberikan suatu kegiatan yang menarik bagi anak atau muda, bagi kita semua. Lalu yang kedua juga pengabdian bagi orang dewasa. Tentu ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Kalau yang dipimpin tadi itu adalah anak muda, yang memimpin adalah orang dewasa. Nah, orang dewasa ini sebagai ajang pengabdian bagi mereka untuk bisa menciarkan atau memaparkan materi mereka, dakwah mereka yang mereka mampu di masyarakat.
Maka ini juga menjadi wadah untuk orang dewasa untuk mengabdi. Yang ketiga, alat bagi masyarakat dan organisasi kepramukaan. Banyak sekali manfaat yang akan kita raih dari pramuka ini, baik itu dari kita sebagai siswa ataupun sebagai masyarakat. Dan mudah-mudahan pramuka Darul Fikri juga mampu bermanfaat bagi masyarakat di sini ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya ini materi terakhir ya. Bagaimana pramuka bertindak di masa pandemi? Yang pertama adalah selalu meningkatkan kesadaran rohani dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata teman-teman, menjaga iman tidak cukup. Kita harus menjaga iman, harus bertakwa kepada Allah. Karena mengapa? Allah lah yang memberikan kita kesehatan. Allah juga yang memberikan kita sakit. Kalau kita sakit, maka Allah yang menyehatkan. Maka jangan lupa untuk terus bertakwa kepada Allah, meningkatkan takwa kita setiap hari, setiap waktu, agar nanti apa yang kita rasakan itu mengundang ridho Allah, baik kita dalam keadaan sakit atau sehat. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap kita. Yang kedua, saling menolong sesama. Di masa pandemi ini, anak pramuka harus saling menolong. Bagaimana saling menolongnya? Paling minimal kita doakan orang yang terkena COVID, seperti itu ya. Kita saling mendoakan teman-teman kita yang sering sakit, atau mungkin kalau ada yang punya rezeki lebih, kita kasih sebagian rezeki kita kepada orang yang membutuhkan untuk penanganan COVID misalnya, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ustazah, saya emang nggak punya uang, maka cukup dengan doa. Maka jangan lupa doakan saudara kita, teman-teman kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, yang ketiga, berperan aktif dalam menghentikan hoax yang menyebabkan kepanikan masyarakat. Mungkin teman-teman juga tahu bahwasanya banyak sekali hoax yang beredar di masa pandemi ini. Nah, coba kita jangan mudah men-share sesuatu yang justru itu hoax ya. Makanya anak pramuka harus pintar menyeleksi mana yang hoax, mana yang benar. Jangan sampai hoax ini kita sebarkan dan membuat banyak kepanikan masyarakat. Kasihan ya. Jadi karena survei juga membuktikan bahwasanya kenapa menyebabkan meninggal itu karena bukan penyakitnya, tapi karena rasa takut, karena saking paniknya dia udah gak bisa berpikir, otaknya berhenti berpikir, terus tubuhnya juga jadi penuh takut, akhirnya meninggal. Makanya berhentilah untuk menyebarkan hoax tentang COVID, dan juga membantu teman-temannya. Kalau misalnya dikira, oh ini mah hoax, tolong ingatkan teman-temannya untuk tidak men-share artikel atau video tersebut. Lalu yang selanjutnya, menjadi garda terdepan dalam mematuhi 3M. Ya, yang pertama adalah memakai masker. Tetap gunakan masker dimanapun berada, kalau mau keluar rumah, kalau mau ke pasar, atau yang lainnya, tetap gunakan masker. Lalu menjaga jarak, karena kita tidak pernah tahu dari mana COVID itu datang, maka tetap jaga jarak ya. Lalu mencuci tangan, dan jangan lupa mencuci tangan juga setiap habis keluar, setiap makan, setiap mau makan, karena bisa jadi di tangan kita itu banyak mengandung kuman. Kalau kita makan kumannya, imun kita akan menurun, dan itu menyebabkan virus lebih mudah menyerang kita. Lalu apa sih bedanya pramuka di Ma'had dengan pramuka di luar? Jelas beda ya. Pramuka di Ma'had ini kita akan terbatas oleh yang namanya pesan-pesan ilahi. Kalau di luar itu, misalnya pramuka putri dengan pramuka putra bisa bergabung, di Ma'had itu tidak boleh. Karena mengapa? Nggak boleh bercampur. Karena itu sudah menjadi aturan Allah, bahwasanya seorang perempuan dan laki-laki tidak boleh bercampur. Lalu apalagi ilmu, tentang ilmu pramuka yang kita dapatkan di pondok ini akan membuat kita
menjadi suatu kebiasaan, menjadi amaliyah yang nantinya akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa ilmu yang kita dapatkan di pramuka harus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dipelajari di pramuka nanti harus menjadikan kita lebih bijak, lebih anggun, lebih khidmat, dan menjadi orang yang bermanfaat. Karena tolak ukur seorang muslim itu bukan dari popularitas, tapi seberapa manfaatnya dia kepada orang lain. Lalu, ilmu yang kita dapat juga tidak menjadikan kita menuntut ilmu seperti paradigma orang barat, yaitu knowledge for power. Ilmu yang kita dapatkan bukan untuk menindas, bukan untuk menguasai, bukan untuk mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi seorang muslim menuntut ilmu itu harus knowledge for living. Ilmu itu untuk kehidupan yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih anggun, lebih terampil, lebih teliti, dan lainnya. Lalu, yang kedua juga disiplin. Beda antara disiplin pramuka di pondok dengan yang lain. Kalau disiplin pramuka di pondok adalah cita-cita paling tinggi bagi seorang muslim, yakni meraih ridho Allah. Jadi disiplinnya ini kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Sukses berhasil itu tidak dilihat dari gelar ya, tapi dilihat dari sejauh mana kita bermanfaat bagi orang lain. Seperti dijelaskan dalam Al-Hujurat bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ini layarnya masih kelihatan bacaan? Masih. Oke, lanjut ya. Masih. Masih. Ini, hidup yang terlalu bertumpu pada potensi diri yang terlalu kuat, tapi bertumpu juga pada takdir Allah, sehingga itu yang menjadikan kita bertawadu pada kekuasaan Allah. Jangan lupa bersyukur. Nah, hidup maksudnya apa dari quotes ini? Ketika kita ingin melakukan sesuatu, coba jangan dicoret-coret ya layarnya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, coba kita tawakalkan kepada Allah. Jangan terlalu bertumpu pada saya ini sukses karena misalnya saya ini udah hebat, saya ini pintar. Tapi cobalah bahwasanya saya ini sukses karena takdir Allah, agar nantinya kita senantiasa tawadu terhadap kekuasaan Allah. Jadi jatuhnya tidak sombong gitu. Oke. Dapat dipahami? Siap. Oke. Siap. Selanjutnya. Ini ada foto-foto galeri pramuka ya, biar kalian gak bosan. Mungkin untuk materinya sekian dari saya. Sekarang kita lihat galeri pramuka kakak-kakak kalian. Coba ada yang ingat ini pramuka kapan? Kemarin. Ya, baru-baru ini. Tahu. Ada yang ingat ini di mana? Ada yang tahu? Di sawah. Di sawah. Sawah. Di Ada yang fotonya di situ? Mana kelihatan? Ada. Oh, ini Wah. Kelihatan. Mana Nggak lagi? Enggak ada, sudah. Koak, Fotonya sudah di itu. sana. Bongat. Ya. Ada yang ingat ini di mana? Di Baru sawah. koak. Di Paujan. Parawang. Mana gak ada? Sudah itu mah zamanan Ya, ini waktu Kapirja masih kelas 1 ya. Ini foto 5 tahun yang lalu, tepatnya di Sukahening. Ya masih imut. Waktu Oh, di kemah. Sukahening. Sudah fotonya saya mau lihat. Ini Purba yang ada.
Dilhayar. Nggak ada Ustazah. Mana? Lanjut. Oh iya, ini foto Ustazah. Itu paling Satu, depan siapa Ustazah? jadi duta Sampulain. Mana nggak ada? Aduh, penasaran ya Allah, pengen lihat. Lanjut, masih ada fotonya? Ah bodoh si Imam. Ini ada yang tahu di mana? Di Pandawa Ustazah Garut. Di Pandawa Garut. Ini lagi ngapain hiking ya? Garut, Garut. Iya. Nah, ini kelas 1 perlu diketahui ya bahwasanya ini sekilas aja tentang ya Allah itu siapa yang coret-coret? Aduh, maju saja. Sama. Yang dicoret-coret ya. Lanjut. Imam Ustazah Imam. Sama Imam. Imam. Ada Bu, jaringannya sedang Saudara coba tadi yang lagi disukani mana? Lihat yang lagi disukani mana? Lihat. Iya Ustazah Cina sama Imam mau di screenshot. Bukan, ya. Oh, itu. Udah ada? Gak ada foto saya. Siapa? Ada yang ingat ini? Ini lagi ngapain? Ini Nah, lagi itu Ustazah. LP. ya lagi lomba tingkat LT2. ya sekecamatan. Angkatan saya. Nah, ini Ustazah yang disuka nih Cina kata Imam mau di di screenshot. Tengahnya Bu. Sedang ya di Desa Maju ya. Bu. Maju. Lanjut, ini ada yang ingat di mana? Oh itu di itu. Cibaeun. Cibaeun. Ya, di Cibaeut. Cisenyum. Corona melanda. Ngapain di Cibaeut teh? Pramuka King Ustazah. Lewat. Salah. Di Cibaeun macam berut. Ya, di Cibaeut kita ngeliwat terus hiking. Jadi itu gambarannya buat anak-anak baru kelas 1 bahwasanya di Pramuka itu biasanya kita melakukan kegiatan di luar, hiking, atau masak rimba, dan lain-lain. Ini sama waktu Ustazah hiking, waktu Ustazah kelas 1. Lanjut, ini di Galunggung. Oh iya tuh. Galunggung. Di Galunggung waktu saya kelas 1, di Galunggung itu lagi hiking. Di jalan juga. ada itu mah. Ini pakai baju ungu. Nah, itu ada kakak Bauji. Wajah. Bauji. Oi. Nah, ini mah bonus. Ada yang ingat ini? Itu di PSA. Masak Ustazah. Si Imam. Siapa yang ya, itu yang dibulatin merah tuh. Itu Kak Jangan Imam. dibulatin atuh guys. Kakak kelas kalian sama Kak Beril. Itu pas Idul Adha. Ya, pas Siapa pas Ustazah Idul itu? Adha ya. Kalau misalnya Idul Adha di pondok kita itu bakar bakar sate bareng-bareng di Untuk pondok. ketutupan ke motong kai. Ada yang tahu ini? Ini juga sama ya, momen Idul. Ah, ini Imam. Itu so ganteng. Ini ada nasi goreng, Ikram. ada opor, ada sate. Ini kebiasaan kita juga kalau adat ya. Kalau Idul Adha, nyate bareng di pondok. Tapi untuk tahun ini mungkin belum bisa. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa Idul Adha bareng-bareng lagi di pondok. Terus selanjutnya, Kita keluar. amin. Mau lihat foto-foto lainnya, cek IG @darelfikrigrafi. Jangan lupa follow, oke? Di sini Oke. Ustazah di sini. Sama Imam mau di screenshot.
Itu coba jangan coret-coret Imam. Bukan Imam Imam, Ustazah, sumpah, Ustazah. bukan. Bukan, Imam, sumpah, Imam. sumpah. Si Sumpah, Imam. bukan. Imam, Imam. Yang terakhir, terima kasih. Mam. Mana Ustaz foto yang lain?